Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Sebuah mobil mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan konstan 72 km per jam selama 20 sekon. Kemudian dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon. Dan diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat hingga mobil berhenti. Bentuk grafik kecepatan V terhadap waktu T perjalanan mobil tersebut adalah, nah adik-adik, soal nomor 3 ini berhubungan dengan materi gerak lurus ya adik ya. Ini adalah fisika SMA kelas 10. Oke, kalau kita lihat dari soal, bisa kita simpulkan ya bahwa mobil mula-mula bergerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan artinya gerak lurus dengan kecepatan konstan, yaitu V sama dengan 72 km per jam. Kalau satuan kilometer per jam ini kita ubah menjadi meter per sekon, maka kecepatan mobil sama dengan 20 meter per sekon. Tentu adik-adik masih ingat ya cara cepat untuk mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon. Jadi adik-adik cukup ingat angka keramat 36. Kemudian nilai atau besar kecepatan yang ingin kita ubah, berarti di sini 72 ya, dibagi dengan 36. 72 dibagi 36, ketemunya 2. Kemudian dari sini 2 itu adik-adik kalikan dengan 10. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, ini satuannya sekarang sudah berubah menjadi meter per sekon. Jelas ya? Ini selama 20 sekon. Kemudian dilanjutkan selama 10 sekon berikutnya, mobil bergerak lurus berubah beraturan dipercepat ya, Dek ya. Percepatannya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Berarti A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Ini selama 10 sekon. Jadi dari detik ke-20 sampai detik ke-30. Lalu mobil diperlambat. Berarti di sini gerak lurus berubah beraturan diperlambat dengan perlambatan negatif 5 meter per sekon kuadrat hingga akhirnya berhenti atau VT sama dengan 0. Nah, manakah dari kelima pilihan ini ya bentuk grafik yang sesuai? Oke, sekarang kita cek dulu ya gambaran kasar dari kemungkinan grafik ya dari pergerakan mobil. Di sini ada 3 segmen pergerakan ya. Mula-mula gerak lurus beraturan. Berarti grafik kecepatan terhadap waktunya kalau bergerak lurus beraturan, kurvanya akan landai seperti ini ya, Dek ya. Lalu gerak lurus berubah beraturan dipercepat, berarti kecepatannya akan naik ke atas. Kemudian gerak lurus berubah beraturan diperlambat, dia akan turun hingga akhirnya kecepatan akhirnya sama dengan 0. Jelas ya? Nah, dari sini saja kita sudah tahu bahwa pilihan yang D ini tidak cocok ya. Jadi habis landai mestinya dia naik dulu. Tapi yang D ini dia turun. Berarti yang D ini pasti jawaban yang salah. Sekarang kita akan cek 4 pilihan yang lain ya. Kalau kita lihat A, B, E, dan C ya. Selama 20 sekon yang pertama ini sudah benar ya. Jadi memang mobil itu bergerak lurus beraturan. Berarti kurvanya landai. Kemudian segmen pergerakan yang kedua ya, kita mulai dari yang A dulu. Apakah benar segmen pergerakan yang kedua ini ya, ketika mobil bergerak lurus berubah beraturan, percepatannya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat? Apakah benar 3 meter per sekon kuadrat? Kita akan cek dari pilihan yang A dulu. Yang namanya percepatan A itu sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Selang waktunya berarti dari 20 ke 30. Ini sudah cocok ya, karena di soal diketahui bahwa mobil bergerak lurus berubah beraturan dipercepat selama 10 sekon. Jadi dari detik ke-20 sampai detik ke-30. Kemudian selisih kecepatannya berarti dari 20 menuju 50. Nah, ini sama dengan 30 ya. Berarti A sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Berarti yang A untuk segmen pergerakan yang kedua percepatannya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Betul ya? Demikian juga yang B. Ini percepatannya juga sama ya, 3 meter per sekon kuadrat. Sekarang yang C. Dari 20 ke 30, ini kecepatannya dari 20 menuju ke 40. Nah, ini sepertinya percepatannya tidak sama dengan 3 meter per sekon kuadrat ya. Jadi, A sama dengan selisih kecepatan dibagi dengan selang waktu. Selisih kecepatannya 20 ke 40 itu berarti 20 ya, Dek ya. 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini jelas jawaban yang salah. Sekarang kita ke pilihan yang E.
dari 20 ke 25. Nah, ini saja sudah salah ya Dek ya. Karena segmen pergerakan yang kedua dari pergerakan mobil itu ditempuh dalam waktu 10 sekon. Sementara untuk opsi yang E, segmen pergerakan yang kedua ini ditempuh dalam waktu 5 sekon saja. Jadi yang E ini pasti salah. Oke, sekarang tinggal 2. Jadi kemungkinan jawabannya kalau tidak A ya yang B. Yang lain ini pasti salah. Kita cek segmen pergerakan yang terakhir. Yang terakhir berarti yang ini ya Dek ya. Apakah perlambatan dari mobil sama dengan negatif 5 meter per sekon kuadrat? Kita mulai cek opsi yang A. Perlambatan dan percepatan rumusnya sama, yang membedakan hanya tandanya. Jadi A sama dengan delta V per delta T. Untuk delta V-nya berarti mula-mula mobil bergerak dengan kecepatan 50, kemudian berhenti, berarti kecepatannya 0 ya. Maka selisih kecepatannya sama dengan 0 dikurang 50. Kemudian selisih waktunya dari detik ke 30 sampai detik ke 50. 30 ke 50 itu berarti 20 sekon. Jadi A sama dengan negatif 50 dibagi 20. Ini sama dengan negatif 2,5 meter per sekon kuadrat. Padahal diketahui di soal perlambatannya sama dengan negatif 5 meter per sekon kuadrat. Jadi yang A ini pasti salah. Jelas ya? Berarti nomor 3 bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita akan coba cek. Yang namanya perlambatan, selisih kecepatan dibagi selang waktu. Selisih kecepatannya berarti dari kecepatan 50 meter per sekon menjadi 0 ya. Berarti delta V-nya 0 dikurangi 50. Selang waktunya dari detik ke 30 sampai detik ke 40. Ini sama dengan 10 sekon. Berarti 0 dikurangi 50 dibagi 10. Berarti A-nya sama dengan negatif 50 per 10 sama dengan negatif 5 meter per sekon kuadrat. Cocok ya dengan soalnya. Oke, berarti nomor 3 itu jawabannya adalah yang B. Baiklah adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal ujian nasional fisika tahun 2017 nomor 3. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe.